standard costing. Cost assignment approaches. Manufacturing cost ada tiga ya. Yang pertama ada actual costing system, kemudian normal costing system, dan juga standard costing system. Yang membedakan yang pertama pada material ya. Untuk actual costing system, materialnya yaitu aktual, kemudian labornya aktual, dan juga overheadnya aktual. Kemudian untuk normal costing system, materialnya aktual, labornya aktual, dan overheadnya tuh budgeted. Kemudian untuk standar costing system, materialnya standar, labornya standar, dan overheadnya standar. Maksudnya apa? Tahu nggak? Nanya, paham? Ini belum. Belum, Pak. Belum. Nanya toh. Itu kan sudah Yang itu apa? materialnya kan standar Cost standar itu untuk menghitung apa aja? Tanyain dulu, langsung dulu. Pas dari ini, Pak. Apa ini kan? Maksudnya apa artinya ini? Yo, artinya apa? Ayo, pendekatan perhitungan biaya. Ya. Ini ada 3 jenis pendekatan biaya. Pertama, pakai sistem biaya aktual. Ya. Yang kedua, pakai sistem biaya normal. Ya. Yang ketiga, pakai sistem standar, sistem biaya standar. Ini, jadi ada 3 pendekatan sistem biaya. Ya. Ini ada biaya di bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Ya. Kalau di bahan baku itu kalau pakai aktual sistem pakai misalnya aktual ini. Jadi kalau di sini maka di sini kalau bahan baku makanya berarti di sini aktual, dan kalau normal standar biaya normal itu overheadnya pakai anggaran ya, budget ini ya. Iya. Tapi kalau yang di standar, kalau pakai standar biaya standar itu bahannya pakai standar, harganya pakai standar, overheadnya pakai biaya standar. Jadi ini ada 3 jenis pendekatan biaya ya. Di perusahaan manufaktur, pendekatan manufaktur, biaya tenaga kerja dan overhead. Tapi ada 3 sistem dulu. Ya. Mengambil gantian. Definisi biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Benar kan? Manfaat. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan fokus, Oke, nanya asal namanya pelanggan kadang malah tapi kalau lihat tanya saja ya, apa menghargai temannya asal. Kalau kalian bicara terus kadang-kadang gimana? Ya lanjut. sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Baca temennya dulu. Kalian mau main HP, temennya berangin. Lalu kalian harus mulai budaya. Jadi orang lain
Ya, ditanyakan? Itu nggak singkat ya? Kebaca Pak. Ya, tadi. Yuk, lanjut. Ini sudah tadi Pak. Bisa? Ditanyakan? Maksudnya menyajikan analisis penyimpanan itu seperti apa Pak? Analisis Yang penyimpanan terakhir di bawah. Maksudnya Kebiasaan ini menyajikan analisis penyimpanan biaya. analisis penyimpanan biaya itu Maksudnya ya, gimana? Biasa. Ini kan manfaatnya itu untuk melihat penyimpanan seberapa. Jadi, dan manfaatnya itu manfaatnya biasanya menyajikan analisis penyimpanan dia ada biaya yang menyimpan dari biaya standar itu apa, kenapa itu dianalisis. Jadi itu melihat penyimpanan biaya sebelumnya dan biaya standar. Jadi melihat penyimpanan di mana perbedaannya. Fungsi dari biaya standar untuk menganalisis penyimpanan. Kenapa terjadi penyimpanan? Itu kan dianalisis ya. Antara biaya sebelumnya dengan biaya standar. Biaya standar kan sudah ditentukan. Misalnya kalian pada Wonosobo itu standar naik bis ekonomi dan 20.000 ya. Nyata ketika kalian naik bis itu lebih dari 20.000 kenapa? Sesungguhnya biasanya biaya kalian naik. Tapi standarnya kan cara umum kalau naik bis, kalau kita ke Wonosobo naik bis itu 20.000. Tapi ketika kalian naik bis sampai Wonosobo biayanya lebih dari 20.000. Nah itu dianalisis kenapa? Kenapa kok menyimpang dari biaya standar? Kenapa misalnya ternyata bisnya tadi apa bahan baku naik apa itu dianalisis kalau jadi penyimpanan nanti ke bab berikutnya kan bermanfaat. Ya lanjut. Sistem kalkulasi biaya standar. Penetapan standar yang tepat untuk beban fabrikasi atau manufaktur perusahaan adalah penting karena akurasi standar biasanya menentukan keberhasilan sistem biaya standar. Para manajer dan pegawai bertanggung jawab untuk memenuhi standar yang telah disetujui dengan pedoman. Mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi standar dengan mengambil kesempatan berpartisipasi dalam proses penetapan standar. biaya standar dan anggaran. Biaya standar menjadi unit pembatas anggaran perusahaan. Setelah menetapkan standar untuk setiap unit yang diproduksi, akuntan mengalihkan biaya standar dengan total unit yang mereka rencanakan untuk menentukan biaya yang dianggarkan. Lanjut ya. tingkat kegiatan dan efisiensi. Standar yang ditetapkan berdasarkan teoris adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Motivasi pegawai itu dengan seperti apa Pak? Kan ada standarnya. Misalnya seorang mahasiswa itu standarnya itu hanya lulus dari ekonomi S itu dia mampu, kalau manajemen dia mampu memasarkan, ahli di bidang pemasaran, gitu kan? Kan kadang kita teoritis ya, teoritis. Tapi ketika kalian lulus kan tentu kan mampu menjadi ahli pemasaran. Kemudian kan ada tidak tercapai, kan jasa standarnya tidak teoritis, tapi standarnya nyatanya misalnya hanya mampu apa. Nah ini biasanya kalau di pegawai misalnya seorang pegawai itu akan diberi reward tinggal karena pencapaian penjualannya itu sampai 1.000 misalnya. Nah itu kan tadi itu memotivasi, ternyata nanti nggak bisa tercapai. Kan mau disuruh saya kalau sampai ke 100.000 ya mau kasih reward misalnya mobil, maka kan beri motivasi. Walaupun itu tidak sampai karena ada motivasi. Jadi sulit bisa jadi sulit itu jarang. Kan ini ya. Itu Pak. Tanya. Benar.
idealnya kan belum tentu bahwa lulusan dia lulus dia masakan, dia ahlinya mungkin di bidang manajemen apa produksi apa kan standar teorisnya. Jadi teorisnya kan teorinya kan orang sudah punya satu manajemen kan harus pandai masalah kan teori itu. Standar teorisnya ada standarnya itu, ya kan? Misalnya kalian, kalau orang sudah mondok, dia akan pandai, ya kan? Ceramah, tidak ada teorisnya. Saya teori, kalau orang sudah mondok itu dia pandai dalam ceramah. Terus bentuk berbuat ajaran yang ceramah, maksudnya dia sudah pandai dalam ceramah. Bahkan beda-beda kan? Itu teorinya, teorisnya. Saya teoritis itu berarti kalian mau mondok itu bisa ceramah, misalnya teorisnya. Jadi secara teori kalau dia lulus S1 itu nanti misalnya teorinya, kalau sudah sarjana gampang melihat pekerjaan, teorinya gitu kan. Tapi cara kenyataannya kadang nggak berbenturan gitu. Itu standar teorinya, standar teoritis itu. Ya itu maksudnya standar secara teoritis itu. Ya. Kan teori kan kita misalnya ngomong aja teori secara teori. Oh kalau sudah sarjana itu nanti dilakukan gampang, ya kan? Itu secara teori. Kenyataannya kan kadang mahasiswa kan kadang nggak bisa mencapai itu, kadang nggak dia ada masalah, tapi dia ahli misalnya di logistik apa gitu ya. Atau misalnya kan kalau studi JKL lama ahli logistik, ya, nah itu kan teorinya di sini tulisannya logistik, ya kan bentuk, ya kan teorinya itu. Penentuan biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari dua, yaitu kuantitas standar dan harga standar. Kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan yang pertama ada penyelidikan khusus dan yang kedua ada analisis catatan masa lalu. Untuk harga yang dipakai sebagai standar dapat berupa yang pertama harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang. Kemudian harga yang berlaku pada saat penyusunan standar dan juga harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Bedanya kan? Itu yang penyelidikan kasus itu seperti apa contohnya? Apa? Penyelidikan kasus khusus. Penyelidikan khusus. Ya kalau misalnya kamu hanya jualan mendoan ya, standar mendoan. Kalau kualitas mendoan itu apa sih? Kualitas mendoan itu standarnya apa? Kamu cari tadi, misalnya kamu cuma rasakan, misalnya beli mendoan, kamu rasakan di sana berapa warung kamu rasakan kan bisa khusus. Jadi kalian boleh, oh ini loh kualitas standar mendoan itu enaknya ini. Jadi dengan tadi kamu merasakan atau kadang ya tadi kalau kalian mau merasakan kualitas standarnya, oh pizza itu apa yang enak gitu ya standarnya. Karena harus beli itu bisa di mana dan beli baru kan sama standarnya. Oh standar pizza yang enak itu ini standarnya rasanya. Banyak pilihan khusus, jadi kadang beli sendiri rasa sendiri baru kok udah standarnya. Atau kadang misalnya mau dengar biaya pergi ke Bali itu berapa sih standarnya, kuantitasnya? Masa mau ke Bali itu kuantitasnya apa? Harus apakah 1 juta? Ini kuantitas ya, ini kuantitas kan jumlah ya. Tapi harga standarnya itu berapa sih kalau kita mau ke Bali itu? Ya, kalau naik pesawat itu udah harus sendiri, berarti kan naik pesawat sendiri ke sana. Kalau naik bis ya naik bis sendiri ke sana, berarti kan oh standarnya ini naik bis itu ini. Nah, ini pendidikan khusus. Atau kalau kalian melihat analis catatan masa lalu, jadi kejadian-kejadian, jadi standarnya. Kalau untuk penetapan masa lalu berapa tahun itu ada? Ada penetapan berapa tahun yang lalu? Ini kan standar itu kan tergantung ya. Ada yang standar itu ditentukan asosiasi atau perorangan, kan standar masing. Ya.
Makanya perusahaan itu punya standar sendiri dengan standar. Ya. Misalnya kalau helm, kayaknya SN ini standar nasional Indonesia. SN itu standar helmnya SN itu ini loh. Apa misalnya buat apa misalnya buat apa itu kan standarnya sudah ada. Ini sudah ditentukan jadi uji coba dan nanti saya kan sudah. Oh berarti helm standarnya SN ini. Atau bagi SN lah, kalau yang SN kan standarnya Indonesia. Kan di misalnya kalau pakai untuk kegiatan pemula kan beda lagi standarnya helm. Ya, itu kan berbeda. Jadi yang perusahaan itu mau standarnya sama. Tapi dia dari organisasi sendiri yang khusus atau dia melihat dari kumpulan dari anak dia jajan dia misalnya dari kantor dia analisa sendiri. Oh ini loh standarnya segini loh. Kalau ini itu kan dari kalian kan masalah nih. Kalian mau buat standar kalian ceweknya apa? Kan beda-beda. Dengan kalian standar kalian mau cari cewek sudah apa? Kan beda-beda. Kalau standar umumnya ya cantik, ya kan, pintar, itu kan standar umum. Kan cuma dari standar khususnya kalian misalnya beda, seorang kali misalnya beda. Kalau saya inginnya rambutnya panjang, tinggi, itu kan secara umum cantik standarnya. Atau yang laki-laki ya ganteng, ya kan, standar umum. Nah, standar kalau mau standar sendiri kan maka ini standar ini ditentukan dengan nanti dengan khusus dari masa lalu. Ya. Dan yang lain? Coba. Ya, lanjut. Penentuan biaya tenaga standar terdiri dari dua unsur, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan masa lalu. Yang kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produksi. Selanjutnya ada tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar pertama perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua data upah masa lalu, yang ketiga penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Bedanya kan? Tes run operasi produksi itu apa, Pak? Apa? Yang buat tes run operasi Tes produksi. run. Tadi ada jawab? Oh, tanya macam-macam. Iya, kan nggak tahu sih jadi tanya. Namanya dari dia tes run itu apa? Kalimatnya Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Nah iya. Dites tes run, buat tes run. Jadi mengetes nanti untuk uji coba. Uji coba tenaga kerjanya itu kalau dia operasi secara normal itu sudah apa? Ya. Jadi sudah menghitung baru dicoba kan sekali. Kita menghitung rata-rata jam kerja dan satu terus baru buat tes runnya dicobakan. Nah, kalian tadi sudah membuat, tadi sudah merasakan ya standar membuat ini. Karena kamu langsung seperti tes itu biasa, beda rasanya, tes kan. Jadi itu membuat standar tenaga kerja tadi ini pakai ada 3 langkah ini. Itu membuat standar jam tenaga kerja. Ini standar jamnya ya. Karena tahu orang kerjakan ini hanya butuh 6 jam. Oh butuh 8 jam, itu kan? Beda kan? Tapi secara umum kalau jam 8 sampai jam 4 kerja gitu. Ya, jadi atas jadi jam kerjanya rata-rata jam 4 jam 8 sampai jam 4 itu berapa jam? 6 berapa? Jam 8 sampai jam 4 itu berapa jam? 8 jam. Rata-rata standar kerja itu 8 jam. Nah, ya. Tapi dilihat, oh kalau di sini standar berapa jam? Kalau kerja terus tarif upah, kita upah kan sama ya. Yang perjanjian dengan organisasi kan misalnya, oh di Jawa Tengah misalnya perjanjian dengan dinas tenaga kerja, ya kan? Oh tarif upah standarnya UMR di Jawa Tengah
Serikat Pekerja Indonesia mana menentukan tarif dasar, tarif upahnya standar itu di Jawa Tengah sebagai itu dengan perjanjian, ya. Atau dengan melihat data upah masa lalunya yang tahun kemarin gajinya segini loh, tapi semua ada misalnya kenaikan BBM, kenaikan apa, ya kan sebagai data masa lalu kan. Nah, itu nanti tahun depan misalnya dinaikkan nih berapa, gitu. Ya, yuk lanjut. Penentuan biaya overhead pabrik standar. Jenis standar. Yang pertama standar teoritis, yang kedua rata-rata biaya waktu yang lalu, yang ketiga standar normal, yang keempat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Variance analisis atau variasi analisis. General description. Yang pertama ada AP kali AI atau actual quantity of input at actual price. Kemudian yang kedua ada SP X AI atau actual quantity of input at standard price. Yang ketiga ada SP kali SI atau standard quantity of input at standard price. Ini ada 3 standar ya. Dari analisis, varian analisis secara umum itu bisa digambarkan ini ya. Yang pertama standar yaitu antara aktual ya, aktual quality aktual, jumlah aktual dikalikan dengan harga aktual ya. Jadi kuantitas aktual dikalikan dengan harga aktual. Yang kedua itu pakai standar harga ya, dikalikan dengan kuantitas aktual ini ya. Ini harga, standar harga dikalikan dengan kualitas atau quantity jumlah aktual. Terus yang ketiga standar harga dikalikan dengan standar kualitas. Ini ada standar. Ini standar harga, standar jumlah atau quantity ya. Ini standar harga dikalikan dengan jumlah aktual. Jadi beda ini. Jadi apa unsurnya beda. Ini berarti harga aktual dikalikan dengan kualitas aktual. Ya. Jadi unsurnya beda. Pertama pakainya ini unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga. Ini ya. Ya ini. Kemudian dari karena variasi pertama dan kedua, variasi pertama dikurangi variasi kedua menjadi price variance, kemudian variasi kedua dikurangi variasi ketiga menjadi usage variasi. Kemudian dari kedua tersebut, variasi pertama dikurangi variasi ketiga menjadi budget variasi. Ya ini 1 dan 2 ini bisa diajukan variasi harga price ya. Ini yang 2 dan 3 itu variasi penggunaan ya. Kalau umur ini apa penggunaan ya, jumlah ya, harga dan jumlah. Dari ketiga ini kalau digabungkan itu berarti variasi anggaran ya, 1 dan 3 kalau digabungkan berarti varian anggaran ya. Analisis anggaran ya. Karena kan analisis varian analisis ya, analisis untuk menghitung harga standar ya. Lanjut. Selanjutnya ada analisis selisih biaya produksi langsung. Pertama, model 1 selisih atau the one way model. Yang kedua, model 2 selisih, the two way model. Yang ketiga, model 3 selisih atau the three way model. Jadi ini ada analisis selisih biaya produksi langsung. Jadi ada 3 model analisisnya. Biaya selisih, produksi dan 3 selisih. Ya. Model 1 selisih
atau the one way model. ST sama dengan HST kali KST kurangi HSX KS, di mana ST adalah selisih total, HST adalah harga standar, KST adalah kuantitas standar, HS adalah harga sesungguhnya, dan KS adalah kuantitas sesungguhnya. Ini satu selisih ya, standar selisih total ya. Itu dibuat dari harga standar dikalikan dengan kualitas standar, kualitas standar dikurangi dengan harga standar dikalikan harga sesungguhnya. Ya pokoknya kualitas sesungguhnya. Ya, jadi harga standar dikalikan dengan kualitas standar dikalikan dengan harga standar karena kualitas sesungguhnya. Jadi kualitas sesungguhnya tadi ini berarti membandingkan ya. Ini standarnya dikurangi dengan sesungguhnya ya. Nah, jadi selisihnya berapa untuk menganalisis? Ternyata dari harga standar itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau standar jadi misalnya kalian tadi kalau masuk standarnya 100.000, ternyata kalian berjalan itu 90.000. Berarti kan lebih bagus daripada standar. Saya dikirim. Tapi kalau misalnya standarnya lebih tinggi dari harga standarnya lebih rendah dari harga sebelumnya, berarti kan ada masalah, ada penyimpangan. Ya. Maka kenapa penyimpangan itu terjadi? Karena ada standarnya patokan. Nah, sebagai kita acuan jangan sampai kualitasnya itu nanti dia sama, jangan sampai lebih harganya atau lebih turun. Ya. Turun tapi kualitas sama berapa? Sampai sudah lebihnya standar, lebih standar tapi lebih rendah. Ini pakainya satu selisih ya, itu selisihnya dari harga standar dibandingkan dengan harga sesungguhnya ya. Kualitas standar dibandingkan dengan kualitas sesungguhnya. Ini satu selisih, ini gampang, ini dua selisih. Kedua yaitu model dua selisih atau the two way model. Terdapat dua selisih, ada selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Yang pertama selisih harga atau dilambangkan dengan SH sama dengan harga standar dikurangi harga standar Kalau sesungguhnya harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Kemudian selisih kuantitas atau dilambangkan dengan SK sama dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. ya, jadi dua selisih ya, selisih harga dan kualitas. Jadi ini harga dibandingkan dengan kualitas ya. Ini kalau ini kualitas dibandingkan dengan harga dibalik ini ya. Ini pertama kalau kita menanalisis harga yang dibandingkan kualitasnya ya. Kalau kita melihat kualitas dibandingkan dengan harganya ini ya. Ini membandingkan ya. Dua selisih. Kita kan? Lanjut tiga selisih ini lah pasti. Varian harga beli bahan yang pertama bahan aktual Dikalikan kali kuantitas pembelian bahan dikurangi beban standar kali kuantitas pembelian bahan. ini ya, ini menghitung pada harga beli bahan yaitu harga bahan aktual dikalikan dengan kuantitas pembelian bahan dikurangi dengan harga bahan standar dikalikan dengan kuantitas pembelian bahan ya. Jadi antara aktual dan standar ini dibandingkan. Itu orang itu Varian harga pemakaian bahan. Harga bahan aktual dikali kuantitas pemakaian bahan dikurangi harga bahan standar dikali kuantitas pemakaian bahan. Jadi pemakaian dikalikan kualitas dan pemakaiannya dikalikan ya, tinggal kalikan ini variannya ini. Ya. Ingat variannya kan pembelian. Nah,
Ini kan pembelian, ini pembelian. Kalian ada beli, ini harga pemakaiannya. Lanjut. Varian kuantitas bahan. Kuantitas pemakaian bahan aktual dikali harga bahan standar dikurangi dengan kuantitas pemakaian bahan standar dikali harga bahan standar. Ya, jadi harga bahan standar, harga bahan standar. Ini kuantitas pemakaian bahan aktual, kuantitas pemakaian bahan standar. Yuk, lanjut. Varian tarif tenaga kerja. Tarif tenaga kerja aktual dikali jam tenaga kerja aktual dikurangi tarif tenaga kerja standar kali jam tenaga kerja aktual. Lanjut. Varian efisiensi tenaga kerja. Jam tenaga kerja aktual dikali tarif tenaga kerja standar per jam dikurangi jam tenaga kerja standar dikali tarif tenaga kerja standar per jam. Ini contohnya. Ya, ini adalah contoh dari model dua selisih atau the two-way model. Kuantitas 100 kg. Ini membandingkan kuantitas dan harga, ya. Ini biaya baku. Standarnya itu 100 kg. Sesungguhnya 90 kg. Harga standarnya itu 500. Sesungguhnya itu 550. Isinya dihitung isi harga dari harga gedung berarti 500. Ya, standarnya kan ada ini standar ya. 500 dikurangi dengan 550 dikalikan dengan sesungguhnya ini, ya. Jadi ini ada 4.500. Terus kuantitasnya kan dibalik tadi ya, kalikan standar ya, standar sesungguhnya. Ya. Jadi ini standar, berarti kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya, ya, dikalikan dengan harga sesungguhnya. Harga standar dibalik standar. Jadi standar kan harga sesungguhnya di harga standar. Ketemu 5 juta, ya. Jadi ini kuantitas sesungguhnya 90.000, kuantitas standarnya 100. Nah, ini ya, ini selisihnya kan berapa sesungguhnya? 500. Ya, sesungguhnya. Analisis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama ada model dua selisih, two-way model. Yang kedua model tiga selisih, the three-way model. Yang ketiga ada model 4 selisih, the four-way model. Kamu dia Fred loh, dia Fred, tahu nggak? Beda apa ini ya? Perlu terangkan itu. Ayo, kita hitung ya. Model satu selisih atau two-way model. Biaya overhead sesungguhnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan, selisih total BOP. Itu yang lain kemarin kamu tambah. Nah, ya, ini kan ini rumus ya, harus dipahami. Oke, lanjut. Kemudian ada model dua selisih atau the two-way model. Cara menghitung selisih terkendalikan atau controllable variance yaitu BOP sesungguhnya Dikurangi Bro, tak saya. Bentar ya, ulangi. Ya, dikurangi kan ulangi itu ya. nanti hasilnya yang BOP dikurangi lagi Ya, jadi ya. Kemudian BOP tambah kapasitas normal
volume atau volume variance. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, jam tenaga kerja pada kapasitas normal dikurangi dengan jam tenaga standar, kemudian menghasilkan selisih volume yang kemudian dikurangi dengan tarif BOP tetap yang menghasilkan selisih volume. Model 3 selisih the three-way model. Selisih pengeluaran atau spending variance. Cara menghitungnya, BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal, hasilnya BOP variabel sesungguhnya dikurangi BOP variabel yang digunakan pada jam sesungguhnya, hasilnya selisih pengeluaran. Yang kedua, selisih kapasitas atau ideal capacity variance. Kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya, hasilnya kapasitas tidak terpakai dikurangi tarif BOP tetap, hasilnya selisih kapasitas. Model 3 selisih atau the three-way model. Selisih pengeluaran atau spending variance. Selisih kapasitas atau itu capacity variance. Selisih efisiensi. Jam standar dikurangi jam sesungguhnya sama dengan selisih efisiensi dikurangi tarif BOP sama dengan selisih efisiensi. Kemudian yang keempat ada model 4 selisih atau the four-way model. Yang pertama selisih pengeluaran atau spending variance, kemudian ada selisih kapasitas atau idle capacity variance. Selisih efisiensi variabel, cara menghitungnya yaitu selisih efisiensi dikali dengan tarif BOP variabel. Kemudian selisih efisiensi tetap, cara menghitungnya yaitu selisih efisiensi dikali tarif BOP tetap. Sekian. Pertanyaan tentang biaya standar. Ayo. Ya. Jadi ini kan tentang biaya standar yang tujuannya ini ya, manfaatnya ini ya. Untuk apa? Untuk membandingkan biaya, membandingkan antara standar yang dibuat dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, itu menentukan atau menentukan biaya. Dengan pedoman, kan kalau kita itu mau melangkah, itu pedoman nih. Apalagi standarnya ini biayanya, patokan, jangan sampai kita nanti melampaui atau bawah. Karena standarnya saya pengendalian, kan memberikan pedoman. Oh, kalau yang lebih ya jangan tinggi-tinggi lah standarnya. Tadi standarnya 100 ya mungkin kalau lebih ya 105, kalau tidak sampai tinggi ada remnya ada standar. Ya. Terus jadi itu analisis tadi manasnya kenapa jadi penyimpangan antara standar dengan biaya sebelumnya. Jadi di mana? Nanti sebagai evaluasi kenapa terjadi penyimpangan ini, evaluasi kegiatan operasional produksinya salahnya di mana, kan perbaikan. Itu apa dari biaya standar. Jadi membandingkan biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Misalnya sama, kalau standarnya, saya ngurus di TKO misalnya logistik, tapi karena harus mampu nih, yang logistik, maka manajemennya kan sudah logistik harus mampu paham tentang logistik apa, terus bagaimana mengatur